wal yaumul akhir dan hari akhir, summa haulul mauqib kemudian huru hara, hakun nyata, fakhofif maka ringankan, ya rohimu wahai zat yang penyayang, wasipi dan lembutkanlah. Wajibun dan wajib apa ahzul ibadi mengambilnya hamba as-suhufa beberapa lembaran, kama sebagaimana Al-Qur'ani nason nas uripa diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Karyan Gunawan Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Wal yaumul akhiru. Nah, selanjutnya kita harus percaya kepada yaumul akhir. Apa itu yaumul akhir? Yaumul akhir itu adalah hari terakhir. Nah, yaumul akhir itu ya. Jadi kita harus percaya pada yaumul akhir. Yaumul akhir juga disebut yaumuddin, malik yaumiddin. Juga disebut yaumul zaza, kemudian juga disebut yaumul qiyamah. Jadi namanya macam-macam ya. Itu. Kenapa disebut yaumul akhir? Karena dia akhiru ayyamid dunya. Akhirnya kehidupan dunia. Kita ini kan berputar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus nanti akan berhenti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dah. Tidak ada Sabtu. Disebut yaumul akhir. Jadi disebut yaumul akhir karena hari terakhir dunia nyambung dengan awal akhirat. Disebut yaumul qiyamah juga, yaumul akhir yaumul qiyamah. Kenapa? Karena manusia akan qiyam. Qiyam itu berdiri. Ya, berdiri dari kuburnya. Yang kedua, berdiri di hadapan apa? Di hadapan Allah. Yang keempat, qiyamul hujjah. Nanti di situ akan beradu argumen. Nah, terus berikut summa haulul mauqib. Kemudian juga kita harus mempercayai adanya huru hara saat manusia ya dikumpulkan di tempat khusus. Kenapa kok bisa huru hara? Bayangin saja. Dia dikumpulkan dalam keadaan telanjang bulat, nyeker, udah nyeker, kepalanya kuncup seperti baru lahir. Matahari jaraknya 1 mil. Tinggal di tempat itu dikatakan ada yang mengatakan 1000 tahun seperti dalam surat Sajdah. Ada yang mengatakan 50.000 tahun diamnya di tempatnya. Belum kemana, belum ke surga, belum ke neraka, belum. Hanya baru dibangkitkan, dikumpulkan. Matahari cukup rendah, sangat rendah sekali. Tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian. Keringat bercucuran, ada yang sampai dengkul, ada sampai dada, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri yang baunya konon lebih bau daripada nanah. Minta syafaat. Nabi Adam boro-boro kuring nyafaatan ya, da kuring oge sedang memikirkan nasib saya kuring sendiri. Gimana coba datang ke Nuh. Nabi Nuh sama, boro-boro nyafaatan. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kamu kalau mau masuk rumah kunci apa pintunya tertutup gimana? Ya harus nyari kuncinya. Kuncinya ada di Muhammad. Rasulullah datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sujud, kemudian mengangkatkan kepala. Disitulah baru dibuka persidangan pengadilan Allah. Penuntutnya malaikat, ya, jaksa penuntutnya, pengacaranya para nabi, para ulama, para wali. Pengacara yang membela nanti, yang memberikan syafaat. Jadi jangan main-main ini. Hal yang ini tuh hakun tuh, lihat, hakun nyata. Jadi kalau hak isbatul hukmi bidalil. Jadi apa yang disampaikan tadi ada dalilnya.
di Quran, di hadis. Waqifuhum innahum mas'uluna. Diam sia didinya. Diamlah mereka di situ karena mereka akan diminta pertanggungjawab. Tadnus syamsu. Nih ada hadisnya nih. Dekat matahari yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamik dari mil. Matahari cuma 1 mil. Fayaqulu nas ala qadri a'malim fil araqtu. Manusia pada saat itu tenggelam dalam keringatnya seukuran dengan amalnya. Paminhum man yakunu ila ka'beh. Ada orang yang tenggelam terendam ya dengan keringatnya sampai kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu arukbateh. Ada orang yang terendam sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqweh. Ada orang yang terendam sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljumul araq iljaman. Ada orang yang sampai tenggelam dengan apa? Terendam oleh keringatnya sampai dengan tenggelam. Terendam sampai dengan tenggelam. Alhamdulillah. Makanya fahofib doa nah, fahofib ringankanlah ya Rohim. Hei Zat Maha Ngasih. Nah, kita minta ya diringankan oleh Allah. Ada keterangan sebelum bait berakhir, wa min asbabi tahbibihi wal i'anati ali, sebab diringankannya saat dikumpulkan di alam mahsyar. Ya. 1. Qadaul hawaiz lil muslimin. Penuhi kebutuhan hak orang. Misalnya kita punya kelebihan rezeki, tetangga kita depan belakang kelaparan, sok bagi-bagi dengan mereka. Yang kedua, tafrijul qurab anhum, ya, memberikan solusi kepada mereka, kepada orang muslim. Dan yang ketiganya, isba'ul ja'i, mengenyangkan orang yang lapar. Wa iwa'u ibni sabil, menginapkan orang yang sedang pergi di perjalanan. Gitu ya. Ada berapa tadi yang akan meringankan penderitaan saat huru-hara di alam mahsyar? Qadail hawaij, memenuhi kebutuhan orang muslim. Orang lain kita punya hutang, bayar cepetan karena dia butuh. Yang kedua apa? Tafrijul qurab. Ya, itu memberikan solusi atas kesulitan yang dialami orang lain. Yang ketiga, mengenyangkan orang yang lapar. Yang keempat, memalamkan iwa'u ibn sabil, memalamkan orang yang sedang butuh penginapan, nyari di hotel ke sana nggak ada. Udah Pak, tidur aja di rumah saya tuh, kamar depan. Padahal nggak kenal nggak apa, silakan. Itu iwa'ul muslimin bisabil. Lanjut, wajibun ahzul ibadis suhupa. Wajibun dan wajib ahzul ibadis suhupa. Sebagian yang wajib kita itikadkan adalah bahwasanya hamba-hamba ini akan mengambil lembaran catatan amalnya. Itu suhub. Suhub itu apa? Al-kutub alladzi kutibat katabatil malaikatu biha ma fa'alu fid dunya. Yang disebut kutub itu adalah buku catatan amal makhluk oleh malaikat. Jadi malaikat mencatat raqib atid. Dalam satu catatan, kemudian catatan itu akan diberikan kepada si hamba tersebut. Nih catatan amalmu waktu di dunia. Lalu akan dikatakan kepadanya, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca tuh bukumu, maka cukuplah dengan dirimu sendiri hari ini yang akan menghisapnya. Dibuka tuh, aduh ya geningnya ngintip, aduh ya cina judi, aduh ya mabok, aduh izina, aduh ditinggal itu usina teh gening loba keneh naonna tinta merahna. Jadi gitu, wajib nih kita itikadkan bahwasanya nanti setiap makhluk ibad di sini, mukmin, kafir, fasik, laki-laki, perempuan, semua akan mengambil buku catatan amalnya ketika hidup di dunia. Sebagaimana minal Qur'ani nason uripa, sebagaimana dan nas teks Qur'annya. Di antaranya ba'amman utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha ummuqra'u kitabiyah
Inni dhanantu anni mulaki hisabiyah. Surat Al-Haqqah. Adapun orang yang mengambil buku amalan atau catatan hidup di dunianya dengan tangan kanannya, ayaqulu ha ummuqra'u kitabiyah. Ada lagi yang mengambil dengan apa? Bisimalihi. Nah, orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri nanti akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah, ya laitahi kanatil qadiyah. Geus rek nyesel. Nyesel aing mah sugan teh moal kieu cenanya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Nah, di punggungnya tangan kiri. Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira wa yahnasi asup ka neraka. Anu make mengambil catatan amalnya dengan apa? Dengan tangan kiri. Nah, ada pendapat ulama, buku catatan orang mukmin mah warnanya putih dengan tulisan putih. Sementara buku catatan amal orang-orang yang kafir apa? Hitam, ditulis dengan hitam, hitam. Ya, luar biasa itu. Quran tuh ya yang menyatakannya.